Halo, jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan Citra Kirana terkait dengan apa saja yang harus diperhatikan dalam jual beli. Oke. Halo Citra, apa Halo kabar? Tante, baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Sehat, dong. alhamdulillah. Citra, Ya, kita tahu nih ya, Citra adalah salah satu artis papan atas ya. Kenapa saya katakan papan atas? Karena wajahnya akhir-akhir ini banyak warawiri di televisi maupun di media sosial untuk membintangi beberapa iklan. Citra nih sebagai salah satu artis yang katanya hobi koleksi tas branded. iya. Is it true? Ya. Oke. Nah, Citra, Yes. kita tahu ya bahwa penampilan itu penting sekali bagi para pekerja seni karena memang harus selalu tampil prima lah ya di hadapan publik, tampil fashionable. Nah, tentu itu kemudian yang mendorong para artis kemudian akhirnya hobi membeli barang-barang branded ya kan. Tentu ini penting sekali untuk menunjang penampilannya. Nah, sejak kapan sih Citra mulai hobi mengoleksi tas branded? Mulai hobinya yang pasti saat aku punya uang sendiri sih Tante. Jadi waktu aku awal syuting pun aku nggak langsung aku tuh suka barang branded, nggak, bahkan belum ngerti awalnya. Jadi setelah aku syuting, aku dapat sinetron banyak, aku punya penghasilan sendiri. Di situ aku mulai tuh ketemu sama teman-teman artis, ngobrol, itu tasnya apa sih, kok lucu banget ya. Terus iya ini mereknya ini, tas branded ini segala macam. Nah, dari situ aku mulai tahu tuh, pengen deh kayaknya aku punya satu aja. Dulu tuh aku bilangnya kayak gitu, pengen punya satu aja, aku nabung dulu deh. Akhirnya udah kekumpul, udah bisa nih aku beli satu, Oke. malah ketagihan. Jadi nyandu ya? Iya, Oke. kayak pengen lagi. Tapi ya itu dia, sampai sekarang akhirnya aku tuh kalau mau beli barang, biasanya aku suka, kayak udah terlalu banyak deh. Yang lama-lama ya udah aku bosan, mending aku jual deh atau aku tuker deh gitu. Jadi kayak Oke. harus smart buyer banget sih. Oke, ya. Sudah berapa koleksinya Citra sampai hari ini? Berapa ya yang? Satu Kalau lemari pasti ya. ada ya. Jadi gini nih, sahabat hukum, artis itu kalau sudah mengoleksi tas biasanya itu tidak bisa berhenti, jadi nyandu gitu ya Cit ya. Nyandu, pingin lagi dan pingin lagi, nambah lagi sampai kemudian tidak terasa satu lemari tidak cukup, tambah lagi satu lemari gitu ya Cit ya. Iya. Oke, Citra, awal mula Citra koleksi tas biasanya belinya di mana sih? Awalnya aku beli ke store-nya langsung karena pertama kali aku punya uang, aku tuh pengen kayak aku pengen nenteng sesuatu yang aku beli langsung dari store-nya gitu. Jadi aku beli di Plaza Indonesia waktu itu. Terus ya udah aku happy aja kayak keluar toko bawa jinjingannya Seneng gitu. banget Seneng ya banget. kalau bisa lihat langsung ya. Nah terus ini koleksi nih, hobi koleksi ini kan berlanjut terus nih, terus-terusan, semakin kesini semakin banyak gitu ya. Merek apa aja yang biasanya Citra koleksi? Kayaknya hampir semua deh Tan. Semua udah Yang pernah paling ya, aku udah punya koleksi ya? udah punya. Oke. Yang paling aku suka sih kalau dulu tuh lagi suka-sukanya Dior, Oke. Chanel, terus Celine, hampir semua deh aku Karena ini kayak. pasti dong. Iya, Oke, karena itu biasanya kan semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi juga harga tas yang akan dibeli, ya kan? Oke, yang paling tinggi tentu Hermes, udah pasti kan? Terus Citra, ya. kita tahu kan, saya juga termasuk yang hobi lah ya, mengoleksi tas gitu ya. Kadang-kadang nih ya belum ada nih barangnya di dalam negeri ya kan, belum masuk nih atau masuk tapi terbatas sekali karena limited edition, tapi kemudian keinginan untuk membeli tas itu tetap ada. Nah biasanya kita pergi ke luar negeri kan. Nah di luar negeri itu biasanya disempet-sempetin nih belanja tas ya kan, hunting barang-barang yang belum masuk ke Indonesia atau yang udah masuk tapi nggak kebagian nih gitu. Nah Citra juga begitu nggak sih kalau ke luar negeri belanja nggak sih? Kadang sih kalau keluar negeri belanja.
Kalau belanja. misalnya ada sesuatu yang aku pengen banget tasnya dan memang nggak masuk ke Indonesia, Iya. mau nggak mau aku pasti belinya di luar negeri pas lagi liburan gitu. Biasanya bawa koper besar Iya. ya kan, karena boxnya besar sekali. Malah kadang ya Lagi boxnya kan? nggak usah, aku nggak bawa gitu, aku Iya. tinggal aja. Dilipat sebenarnya Iya. biasanya kan. Oke. Citra, kita tahu kan semua perempuan pasti hobi koleksi tas. Nah kan itu bagi perempuan nih, kalau bagi saya nih belanja itu me time gitu ya. Iya, iya, Nah iya. kalau kita belanja biasanya kan kita pergi ke mall ya kan, ke store officialnya, kemudian kita lihat koleksinya ya kan, kita coba-coba ya kan, kemudian kita merasa padu-padu, oh paling suka ini, akhirnya kita putuskan untuk membeli, bawa pulang happy gitu ya. Nah tapi kalau lagi sekarang nih, ini kan lagi pandemi ya kan, tentu sulit sekali bagi kita untuk keluar negeri dengan leluasa seperti dulu misalnya. Nah at any time bisa pergi ya kan, lagi ada keluaran tas terbaru apa gitu yang belum sampai ke Indonesia, kita bisa segera pergi ke luar negeri beli. Tapi sekarang kan nggak bisa. Nah Citra biasanya bagaimana nih, karena saya tahu nih nggak mungkin ya kan, even sekarang dalam kondisi pandemi nggak mungkin dong berhenti hobinya untuk mengoleksi tas. Kayaknya Nggak nggak bisa. mungkin. Saya yakin nggak mungkin. Karena gini, artis khususnya apalagi Citra nih, saya lihat kan walaupun pandemi tetap banyak pekerjaan yang membutuhkan support fashion yang terbaru gitu ya. Itu gimana Citra? Tetap ngotot pergi ke luar negeri demi membeli tas atau gimana? Enggak sih, nggak ngotot keluar negeri sih. Biasanya aku suka titip. Oh, Jadi just tip. Oke, just tip oke. atau aku kayak ya ke seller-seller kan sekarang banyak banget ya tante. Terus aku juga bisa datang ke butiknya yang Butik, maksudnya oke. butik khusus untuk jual-jual tas gitu tuh ada juga. Oke, kalau just tip nih, Citra apa yang harus diperhatikan? Kan misalnya gini ya, ada orang yang penting ada just tip mana aja, pokoknya nggak penting, yang penting saya bisa beli secepatnya gitu ya. Ada juga yang harus memperhatikan nih, pilih-pilih nih. Nah kalau Citra gimana? Apa aja atau boleh just tip ke siapa saja, toko mana saja, atau pilih-pilih nih? Pilih-pilih, yang pasti kan harus trusted dulu kan tante. Si just tip ini kita just tip ke siapa, udah gitu kesepakatan harganya kayak gimana, sesuai nggak, terus dia memang naikin berapa persen sih dari harga aslinya, kita bisa lihat di website kan gitu. Terus paling apa ya, kayak tax refundnya kayak gimana nih, apa aku tuh beli pokoknya udah bersih segitu tanpa aku mikirin tax refundnya, atau tax refundnya nanti buat aku apa bagi dua atau gimana, itu harus disepakati di awal sih. Nah, ini nih pada saat just tip ya, seringkali sebenarnya banyak persoalan yang muncul di antara kalangan artis ya. Jadi pada saat mereka just tip biasanya tuh muncul masalah ketika serah terima barang, ya kan. Nah pada saat barangnya datang kan uang sudah dibayar nih. Jadi karena kalau just tip ini biasanya kan bayar duluan. Barangnya datang kemudian muncul masalah nih. Kok begini gitu? Yang saya pesan kan barangnya bukan yang ini gitu kan. Loh warnanya bukan ini gitu kan. Kemudian ukurannya bukan yang ini. Lalu ada lagi, loh kok ada tambahan harga? Ya kan? Karena apa? Karena belum disepakati nih di awal ya kan. Harusnya just tip pun itu sama, itu berlaku juga hukum jual beli. Artinya harus ada kesepakatan terlebih dahulu, harganya, barangnya yang mana ya kan. Kemudian karena ini kan biasanya tektoknya kan by WhatsApp nih, beli itu Iya, kan semuanya by by WhatsApp. WhatsApp. Jadi WhatsApp itu harus make sure juga bahwa ada kesimpulan di WhatsApp ini nih. Jadi final pembicaraannya harus ada nih, barangnya yang mana, harganya berapa disepakati, apakah harga itu sudah termasuk jasa titipnya ya kan. Kemudian ada lagi nih yang paling penting, sering sekali juga dipersoalkan oleh para pembeli dan penjual ketika pembeli kemudian menagih tax refund. Nah itu penting. Kenapa? Karena kadang-kadang ya tadi seperti Citra sampaikan, aku sih biasanya bagi dua gitu kan kalau ada tax refund. Nah itu harus disepakati nih, apakah dibagi dua ataukah menjadi hak pembeli atau menjadi hak penjual gitu. Jadi sudah harus disepakati semuanya, harganya sesuai dengan harga resminya sekian ya kan. Kemudian kalau ada diskonnya sekian, resipnya kan biasanya kelihatan tuh. Nah itu tuh harus disepakati
gitu, ya kan? Nah, jadi dalam komunikasi, meskipun komunikasi itu by WhatsApp ya, karena itu tetap juga dianggap sebagai transaksi jual beli, gitu ya. Jadi hukumnya apabila Anda melakukan jual beli, meskipun transaksi itu kesepakatannya melalui WhatsApp, tetap itu dianggap sebagai kesepakatan. Jadi detailnya harus disepakati, ya kan? Apa saja yang harus disepakati juga harus tahu, berapa harganya, kemudian barangnya yang mana harus disepakati, kemudian tadi tax refund juga harus disepakati. Karena begini, pernah ya ada suatu waktu kemudian karena ada dispute ya kan antara si penjual dan pembeli dan tidak bisa ada kata sepakat karena yang penjual ngotot bilang no, waktu WhatsApp kamu bilangnya begini, karena kadang-kadang gini, WhatsApp itu pun bercampur dengan telepon gitu kan. Nah, percakapan telepon. Nah, percakapan telepon tidak ada backupnya ataupun tidak ada rekamannya. Sehingga yang dipakai hanya yang ada di WhatsApp yang masih tertulis. Nah, di WhatsApp dicek, oh nggak ada, kita nggak pernah sepakat begini karena pembicaraannya tidak begitu jelas. Nah, itu yang harus betul-betul diperhatikan gitu ya. Karena kemudian ketika ada dispute kan ada bukti yang bisa kemudian meluruskan persoalan itu. Nah, karena pernah ya pada suatu waktu gara-gara just tip ini sampai akhirnya saling melaporkan di kepolisian. Gitu kan, nggak lucu ya gitu. Ini kan membeli barang yang tidak seberapa ya kan, kemudian hubungan yang tadinya begitu baik tiba-tiba harus saling lapor di kepolisian hanya karena dua-duanya lalai tidak memperhatikan bahwa meskipun ini transaksi melalui WhatsApp, mereka tidak memperhatikan bahwa itu ada unsur hukum jual beli di dalamnya gitu ya. Nah, jadi saran saya nih kepada sahabat hukum, siapapun Anda, ketika Anda ingin melakukan jual beli melalui jasa titip atau just tip untuk barang-barang yang berada di luar negeri, apapun itu ya, baiknya meskipun transaksi melalui WhatsApp ya, perhatikan dengan betul apa yang disepakati di WhatsApp dengan detail ya kan. Kadang-kadang komunikasi itu tidak selesai masih menggantung. Nah, pastikan komunikasi itu direkap ya kan. Dan biasanya ini adalah kewajiban jasa titipnya. Biasanya si penjual biasanya dia akan merekap pembicaraan terakhir atau kesepakatan terakhirnya. Jadi itu ya sahabat hukum, supaya menghindari Anda di kemudian hari memiliki masalah hukum dalam transaksi jual beli melalui jasa titip. Jadi gitu ya. Nah, sekarang nih saya dengar-dengar ya, Citra karena sudah punya banyak sekali koleksi tas ya kan, tentu bosen dong, ya kan? Iya. Gak mungkin kan mempertahankan tasnya sampai bertahun-tahun. Nah, kalau bosan ya, tentu Citra pasti ingin merefresh nih lemarinya ya kan, supaya isinya diganti dengan yang baru. Nah, dengan koleksi-koleksi yang terbaru. Biasanya kalau Citra bosan, apa yang Citra lakukan? Menjualnya kah atau tukar tambah dengan barang yang baru? Nah, kalau dijual kemana Citra jual barang-barangnya? Nah, karena kan kenapa aku jual, karena kan harga tas itu kadang ada aja yang kalau kita taruh lama harganya malah turunnya parah banget kan Tante. Iya. Jadi lebih baik sebelum turunnya banyak banget, terus kita juga udah bosen, ya udahlah kita jual aja. Biasanya aku suka jual ke seller juga, kayak ada salah satu butik gitu. Kalau aku biasanya di Zeta. Nah di situ Zeta Bag, di oke. Zeta Bag tuh aku bisa titip jual di situ gitu. Terus atau enggak kayak ke teman-teman aja, teman-teman deket, lo mau nggak sih beli tas gue? Kualitasnya kayak gitu, masih bagus segala macam. Aku kirim foto detail gitu-gitu. Pernah nggak Citra waktu titip jual, pernah nggak sih ada masalah? Ada pernah ada masalah kayak aku udah titip jual tapi bukan yang di Zeta ya Tante. Maksudnya kalau di Zeta udah pasti aman gitu. Kalau aku pernah sekali punya pengalaman yang titip jual, barangnya udah diambil tapi kita udah kesepakatan harganya segini deh, oke, deal ya, seperti biasa di WhatsApp kan Tante. Terus ternyata aku nggak dapet uangnya. Aku tunggu-tunggu, harusnya kan pembayarannya dia udah jual sold gitu di Instagramnya. Dan Oh, aku dia sudah jual lagi kepada orang lain. Oke. Udah. Oh, jadi bukan buat pribadi dia. Bukan, Oke. jadi dia jual lagi ke orang Ini lain. agent gitu ya. Dia jual ke orang lain dan udah sold, tapi aku nggak terima uangnya. Jadi di situ kayak
loh kok gini sih gitu. Kita perjanjiannya tertulis loh di WhatsApp gitu. Nah aku juga bingung deh Tante, kayak gimana sih hukumnya? Maksudnya kalau kayak by WhatsApp gitu sebenarnya kuat nggak sih Tan? Tentu WhatsApp itu juga bisa dipakai sebagai alat bukti di persidangan. Nah, tapi tentu WhatsApp yang mana dulu nih? Karena kan kalau sudah dipotong-potong kan itu susah sekali untuk bisa memahami isi dari perjanjian yang ada dalam WhatsApp itu. Nah, tentu WhatsApp yang kita maksud adalah yang masih utuh pembicaraannya dari awal Anda menyepakati sampai kemudian terakhir final pembicaraan Anda. Jadi kesepakatan itu utuh ada di dalam WhatsApp, masih bisa dipakai. Nah, itu bisa dijadikan bukti. Tapi kalau sudah dipotong-potong ya kan sudah tidak bisa lagi nih kita untuk mempelajari atau memahami bahwa ada kesepakatan-kesepakatan tertentu dalam pembicaraan di WhatsApp itu gitu ya. Hanya saja begini, kalau Citra nih ya melakukan transaksi jual beli lewat WhatsApp tuh sebenarnya apa aja sih yang kalian sepakati di WhatsApp? Biasanya harga, udah gitu di kondisi si barangnya seperti apa, pokoknya difotoin semua detail-detailnya, udah gitu ada si resipnya, terus itu ada atau nggak ada sih sebenarnya lebih bagus ada gitu, tapi nggak ada pun kadang biasanya mereka mau terima gitu. Terus kalau misalnya beberapa tas tuh ada yang serinya kan, ada seri, ada kode segala macam, itu juga kita harus foto. Seri berapa tuh benar-benar mempengaruhi harga, tahun berapa keluarnya gitu. Yeah, gitu ya. Nah, pada saat kemudian Citra juga melakukan titip jual nih, itu melakukan transaksi, Citra juga harus sangat memperhatikan nih detail dalam transaksi. Misal kan pada saat Citra ingin menjual ya, menitip untuk menjualkan beberapa barang brandednya Citra, tentu Citra juga sebagai penjual harus memperhatikan dengan seksama kelengkapan-kelengkapan dari barang yang mau dijual, dari mulai resipnya, kemudian produknya harus dicek apakah memang ada cacatnya, ya kan? Kemudian resipnya harus disesuaikan, apakah resip itu memang betul resip dari barang yang mau dijual, kondisinya bagaimana harus dijelaskan, ya kan? Nah, itu sudah harus dicek bersama-sama. Lalu kemudian disepakati harganya, ya kan? Nah, harga ini juga harus detail nih, ya. Apakah harga yang disepakati itu sudah all in, ya kan? Jadi misalnya Citra terima beres, pokoknya kalau udah kejual saya terimanya segini ya, bersih gitu. Apakah harus dipotong pajak lagi atau bagaimana? Nah, itu semua harus disepakati terlebih dahulu, kan gitu ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi yang harus disepakati adalah soal pembayaran, ya kan? Kapan pembayarannya? Gitu. Kadang-kadang kan ada kesepakatan, oh nanti kalau sudah terjual saya transfer ya, gitu. Tapi nggak disepakati nih kapan, ya kan? 1 hari setelah penjualan kah, atau 2 hari kah, atau 1 tahun gitu ya. Jadi harus disepakati dan juga harus ada informasi bahwa barang itu sudah terjual. Nah, biasanya nih itu kalau kita titip jual kan si pembeli kan jual kembali, iya kan? Nah, jual kembali itu biasanya ada platformnya. Apakah itu menjual lewat website atau kayak menjual lewat Instagram? Biasanya kita juga bisa mengecek gitu. Nah, kalau kita tahu atau kita ketahui bahwa itu sudah terjual, mudah bagi kita untuk menagih. Tapi kalau kita tidak tahu, ya kan, kemudian si pembeli ini tidak memberitahukan juga kepada kita mengenai kapan barangnya terjual, tentu kita memiliki kesulitan. Nah, paling bagus sebenarnya ya sepakati saja ya bahwa kalau Anda titip jual, misalnya at maksimum 1 bulan terjual atau tidak terjual, si pembeli harus sudah membayar gitu. Artinya ada batas waktu, ya kan? Kalau memang misalnya tidak bisa ya dikembalikan gitu. Jadi itu penting ya. Nah, itu harus disepakati lebih awal gitu ya. Karena kadang-kadang ya antara pembeli dan penjual itu kan karena kenal ya, hubungan baik. Kadang-kadang tuh ada rasa tidak enak misalnya atau sungkan. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Business is business, ya kan. Kalau yang namanya jual beli ada hukumnya, harus disepakati gitu ya. Apa saja ketentuan-ketentuannya, pembayarannya kapan. Jadi ini sebenarnya justru lebih baik demi menghindari ya di kemudian hari ada dispute, ya kan. Nah, yang tadinya kita hubungan baik tiba-tiba jadi ribut kan, jadi justru tidak nyaman. Sering sekali orang tuh
ngapain sih kita mesti pakai perjanjian gitu ya? Ngapain sih harus tanda tangan gitu? Kayak nggak kenal aja gitu, kayak nggak percaya aja kan gitu ya. Nah padahal sebenarnya perjanjian itu ya yang disepakati secara detail itu justru sangat baik untuk menjaga hubungan itu tetap berjalan dengan baik gitu ya. Jadi karena kita saling kenal ya kan, karena kalau kita punya perjanjian justru kita jadi nggak ribut. Kita kembalikan saja kepada perjanjiannya ya kan, bagaimana sih mengaturnya kemarin gitu. Nah kalau nggak ada itulah yang kadang-kadang nih jadi adu debat ya kan, si penjual merasa paling benar ya kan, kemudian pembeli juga merasa paling benar, ya udah ribut ya, berakhirlah di kepolisian, kadang-kadang saling melapor gitu. Nah itu jadi kadang-kadang ya karena tadi nggak enakan gitu ya, akhirnya ya udahlah nggak mungkin lah dia nipu gitu, nggak bisa. Gak Hari bisa gini banyak ternyata. orang jahat. Business is business, karena yang namanya bisnis ya, kalau ada peluang selalu ada juga penipuan gitu. Kalau ada peluang, jadi supaya tidak ada peluang, pastikan kontraknya jelas ya kan, kesepakatannya jelas. Nah, selain titip jual nih, Cita pernah nggak sih tukar tambah? Tukar tambah pernah juga. Pernah. Pernah. Pernah ada masalah nggak kalau tukar tambah tas? Pernah ada masalah juga. Pernah ada masalahnya aku tukar tambah. Tas aku tuh semuanya udah dipastiin autentik semua tante, asli semua karena aku memang beli di store atau aku aku beli di butik yang memang trusted banget gitu. Aku tukar tambah, aku dikasihnya barang yang not authentic, palsu. Oh oke. Jadi Citra kasih semua barangnya asli, otentik, lalu kemudian diganti dengan yang palsu gitu. Dan Kasian aku sekali. tambah uang ya tante, karena memang aku udah kasih tasku dan aku tambah uang lagi gitu. Oh oke. Jadi tukar tambah ya. Jadi misalnya Citra barangnya harganya 50 juta ya, kemudian tapi barang yang mau diberikan itu harganya 100. Lalu Citra kemudian disuruh menambah 50 juta lagi gitu ya. Oke. Terus nggak dibayar? Bukan nggak dibayar, Nggak diberikan. Diberikan tapi dikasihnya yang not authentic. Oh Setelah jadi dikasih tas tapi palsu. Ya. Oke. Dari mana Citra bisa tahu tas itu palsu? Aku cek. Jadi aku tuh waktu itu tukar tambahnya sama Hermes kan tante. Nah kalau Hermes itu ada kayak dia tuh bisa ngecek keautentikannya itu di website Baba Baby. Nah di situ aku cek, ternyata hasilnya not authentic. Dan itu memang udah Baba Baby itu udah di kayak udah semua orang pasti udah tahu lah kalau mau cek keaslian di situ. Oh oke. Nah saya juga pernah dulu menangani masalah seperti ini. Jadi dia melakukan tukar tambah ya, kemudian tas yang diberikan kepadanya ternyata diduga palsu. Ya, dia menyatakan palsu tapi kan tentu proses pembuktian ini kan berat ya, apalagi kalau sampai kita lapor ke kepolisian. Nah ini nih kadang-kadang membutuhkan waktu yang luar biasa, effort yang juga luar biasa, karena meskipun ya ada tadi Citra sampaikan ada Baba Baby ya kan, platform yang biasanya bisa mengecek keaslian atau tidak. Tapi kan ini kalau mengecek lewat online kan tentu kan tidak bisa kita percaya ya, atau tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan untuk membuktikan bahwa itu palsu atau tidak palsu, karena kan online itu kan biasanya hanya melihat foto ya, kan tidak melihat langsung barangnya. Nah tentu membutuhkan suatu proses nih ya kan, barangnya harus dibawa langsung ke tempat ya store-nya untuk membuktikan bahwa ini asli atau tidak segala macam bla 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 gitu. Nah dan biasanya itu kan kalau barang-barang yang dari Paris misalnya harus dibawa ke Paris, dicek langsung, dilihat ya kan, diraba gitu kan, dicek betul sertifikatnya, kemudian nomor serinya segala macam, dicocokkan juga dengan faktur pembeliannya apakah memang ini palsu atau tidak. Nah itu tentu biasanya tuh membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tentu biaya ya kan, tidak seimbang dengan barang yang dibeli, apalagi ini kan barang second gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Nah sehingga kemudian saran saya ya, yang harus menjadi concern kalian nih para kolektor tas ya, apabila ingin membeli tas second ya dengan jasa tukar tambah, tentu harus dipastikan membeli di toko ya yang melakukan jual beli barang second atau tukar tambah yang terpercaya
ya, yang memang track recordnya bagus ya. Kemudian pada saat membeli juga harus diperhatikan nih resipnya, cocokkan juga nih faktur pembeliannya dengan barangnya. Nah kadang-kadang nih kalau kita beli barang second yang sering sekali kita temui ya, ada masalah-masalah hukum di luar sana, biasanya barangnya itu faktur pembeliannya atau resipnya sudah ditutup, Tutupin. sehingga kemudian kan tidak bisa dicek nih oleh si pembeli apakah resip ini sesuai dengan barangnya. Nah tentu ini kan harus dicurigai. Nah kalau ada barang yang seperti itu ya, kalau ada barang yang seperti itu saran saya jangan dibeli gitu ya, karena sebenarnya kalau memang penjualnya penjual yang bertanggung jawab, tentu dia hanya mau menjual barang-barang yang bisa dipastikan ya, dilengkapi dengan bukti pembeliannya. Ya memang sih kadang-kadang ada beberapa barang second yang jual belinya itu sudah berlapis-lapis nih, dilakukan berulang-ulang sehingga kemudian sudah kehilangan resipnya segala macam. Tapi untuk memudahkan saya kira baiknya sih waktu melakukan jual beli ya kan tidak dilakukan secara online. Lakukan pengecekan barangnya langsung pada saat mau serah terima sekaligus pembayaran di tempat. Ya pergilah ke tokonya misalnya ya, karena di Indonesia juga banyak toko-toko yang resmi ya. Datang ke tokonya, minta bantuan untuk dicek apakah ini asli atau tidak ya kan. Kemudian resip ini biasanya kan terdaftar secara online di store officialnya, dicek apakah betul sesuaikah dengan barang ini gitu, resip yang nomor sekian gitu ya. Nah itu mestinya bisa dicek gitu. Nah jadi ya untuk para kolektor tas saran saya ya, kalau Anda membeli tas second kemudian Anda cek resipnya ya mencurigakan dengan ditutupi nomor serinya, tentu kan Anda harus punya daya kritis ya. Kenapa ditutupi? Tentu untuk menutupi sesuatu ya kan, yang bisa jadi itu adalah bagian dari modus untuk penipuan. Jadi hindari untuk membeli tas secara online, maksudnya tas second ya. Kalau misalnya yang baru tentu kan tokonya official ada, kemudian resipnya juga biasanya bisa dicek. Tapi kalau second hindari membeli online karena usahakan ya kan pada saat pembayaran dan penyerahan barang itu dilakukan secara bersama-sama ya, secara bersamaan sehingga menghindari terjadinya penipuan atas pembelian tas second gitu. Terhadap Citra nih ya, yang katanya pernah mengalami tukar tambah ya kan. Kemudian ternyata barang yang diberikan adalah palsu ya, diduga palsu gitu. Nah, atas dugaan pemalsuan ini atau dugaan penjualan barang palsu ini, tentu Citra dalam hal ini dapat mengajukan laporan kepada kepolisian ya kan, untuk melaporkan bahwa ada dugaan tindak pidana penipuan. Nah, tapi kalau misalnya tadi Citra sampaikan barang-barangnya juga sudah diambil ya kan, lalu kemudian diganti dengan barang yang palsu, sudah membayar juga bahkan sebagian untuk tukar tambah ini, maka selain 372 penipuan juga bisa melaporkan 378 penggelapan gitu. Nah di luar itu secara perdata Citra juga bisa memperjuangkan haknya ya kan, untuk meminta pengembalian uangnya sekaligus ganti kerugian. Misalnya akibat dari peristiwa pidana itu kemudian Citra mengalami kerugian, misalnya harusnya sudah bisa memakai tas itu untuk event tertentu misalnya tidak jadi, atau kemudian ternyata Citra akibat perbuatan itu atau peristiwa pidana itu Citra harus membayar lawyer misalnya. Nah tentu Citra berhak untuk meminta ganti kerugian gitu ya. Jadi saran saya Citra ya, next time lebih berhati-hati ya. Kalau mau melakukan tukar tambah atau mau just tip, lebih berhati-hati. Perhatikan dengan persis ya, kesepakatannya apa yang disepakati, perjanjiannya bagaimana. Kalau memang by WhatsApp it's okay gitu kan. Tapi pastikan semua yang disepakati di WhatsApp itu utuh gitu ya. Harganya, kemudian cara pembayarannya bagaimana ya kan, kemudian barang yang mau diterima yang seperti apa kondisinya gitu, dan cek terlebih dahulu, itu penting sekali ya gitu. Nah jadi buat sahabat hukum jangan takut ya,
Kalau ada dugaan tindak penipuan, misalnya melakukan tukar tambah, ternyata kemudian tas yang diberikan itu palsu, tidak perlu ragu, segera lapor kepada kepolisian, bawa barang-barang buktinya, ya kan? Kalau Anda tidak mampu mengurus semuanya sendiri di kepolisian, bisa dinampingi oleh lawyer, ya kan? Kemudian lapor 372 penipuan. Kalau misalnya ternyata dalam proses tukar tambah itu barang Anda sudah ditahan, uang juga sudah ditahan, masuk juga ada 378-nya ya, secara perdata juga. Jangan pernah ragu bahwa Anda tetap berhak untuk menagih ya kan, hak Anda, uang Anda, barang-barang Anda yang sudah ditahan oleh pembeli itu tetap harus dikembalikan. Jadi tindak pidana ya walaupun sudah dilaporkan tidak menutup kalian punya hak untuk tetap meminta pengembalian secara perdata. Gitu Citra. Jadi kalau kayak gitu tuh termasuk pidana juga kan Tante? Iya. Penggelapan dan Pidana penipuan dan penggelapan. Kalau misalnya ternyata barangnya sudah diambil, bahkan kemudian Citra juga sudah mentransfer uang tapi tidak dikembalikan, ya itu termasuk juga dalam penggelapan. Gitu. Iya. Nah, next harus lebih berhati-hati. Harus Hati-hati lebih ya. hati-hati. Emang bener-bener banget sih Tante, kayak di WhatsApp tuh kita harus detail banget ya nanya ya. Ya, kalau mau melakukan transaksi hati-hati, dan satu lagi selalu simpan pembicaraan Anda by WhatsApp. Ya, kalau misalnya transaksinya by WhatsApp, simpan ya, kemudian di backup. Biasanya kalau ada yang hati-hati sekali nih kalau mau melakukan transaksi jual beli by WhatsApp ya, biasanya di capture WhatsApp-nya, kemudian kadang-kadang juga ada yang di screen recording ya, jadi divideokan gitu, jadi utuh dari awal sampai akhir tuh nanti dia tinggal scroll. Ada juga kadang-kadang di backup dikirim by email, jadi WhatsApp-nya tidak hilang gitu. Karena kadang-kadang gini, kalau kita pembicaraan by WhatsApp itu biasanya kan gini ya, kalau misalnya lawan bicara kita ya di WhatsApp tuh kemudian dia merestore handphonenya itu kan, itu biasanya terdelete nih. Ya kan? Iya, bisa Nah, tuh jadi delete everything. biasanya nggak bisa di restore lagi, kadang-kadang recordnya udah hilang gitu. Dan di kita pun kadang-kadang medianya pun hilang gitu. Misalnya ada foto, capture segala macam itu hilang gitu ya. Jadi baiknya berhati-hati ya, kalau transaksi by WhatsApp pastikan komunikasinya utuh, disimpan, di backup gitu. Tapi kalau ngurus kayak gitu susah nggak sih Tante? Maksudnya kayak kita harus lapor polisi soal perdata pidana, itu bukti-buktinya selain WhatsApp apa aja yang harus kita sertakan gitu Tante? Iya, kadang-kadang ya dalam proses di kepolisian ya, bukti-bukti ini yang sulit sekali untuk dihadirkan oleh pelapor. Nah, itu tadi kenapa saya katakan bahwa apabila Anda melakukan transaksi by WhatsApp, pastikan komunikasinya utuh ya kan. Lalu kemudian kalau itu mau dijadikan bukti, ya itu tadi harus ada backup ya kan, karena jangan sampai pihak lawan bicara kita sudah menghapus lalu di kita pun sudah terhapus ya. Jadi di backup dengan baik, lalu pastikan komunikasi pada saat transaksi itu juga detail ya kan, lengkap semuanya, sehingga itu bisa dijadikan pembuktian di kepolisian. Tentu pembuktian itu WhatsApp-nya yang utuh ya, tidak dipotong-potong ya kan, tidak diedit gitu ya. Iya. Tapi tentu di kepolisian dalam hal ini tentu akan bekerja keras ya untuk membantu pelapor agar perkaranya bisa mendapatkan pembuktian yang maksimal ya. Biasanya polisi melihat ada bukti petunjuk ya kan, yang nanti akan dikembangkan, kemudian nanti ada pemeriksaan terlapor, saksi-saksi yang itu nanti akan mengarahkan kepada perbuatan tindak pidana itu memang benar adanya gitu ya. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi ya, apabila Anda melakukan transaksi by WhatsApp atau apapun itu, tidak harus melalui WhatsApp, transaksi jual beli pastikan Anda memiliki bukti yang cukup sehingga kemudian nanti kalau di kemudian hari ada dispute terkait dengan jual beli ini, Anda memiliki cukup bukti yang bisa Anda pakai untuk memperjuangkan hak Anda. Iya. Gitu. Tapi aku banyak pelajaran banget dari masalah kemarin. Untungnya udah selesai, masalahnya semua udah selesai. Iya, alhamdulillah. Aku alhamdulillah Tante, kan bantuan Tante juga. Iya. Alhamdulillah, jadi aku dari sekarang aku mulai hati-hati kalau mau beli tas, aku mau titip jual sama tas, sama siapapun aku harus hati-hati tetap. Jadi Citra ya,
apapun itu, kalau kamu mau melakukan transaksi ya, business is business ya. Meskipun transaksi yang Citra lakukan tidak besar jumlahnya, tapi ya business is business. Semua harus ada dokumennya ya kan. Pastikan semua transaksi yang Citra lakukan ada dokumen yang mendukung, yang nanti kalau di kemudian hari ada dispute, Citra punya bahan untuk bisa memperjuangkan haknya gitu, sehingga tidak ada debat kusir ya. Citra bertahan berdasarkan bukti yang Citra miliki gitu. Iya, iya sih, supaya sahabat hukum juga tahu ya Tante. Yes, gitu ya Citra ya. Jadi ya sahabat hukum, itu tadi pembicaraan kita dengan Citra terkait dengan jual beli. Apa saja yang harus Anda perhatikan ketika Anda melakukan jual beli barang-barang branded, apakah itu di toko yang official atau Anda melakukan jual beli tukar tambah di platform-platform yang saat ini banyak beredar di pasaran. Tentu yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana jual beli itu dilakukan dengan cara yang aman, dan lakukan juga selalu backup terhadap semua dokumen-dokumen jual beli Anda. Dan ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah bosan untuk belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya.